Ini adalah part 2 lanjutan martabak tapioka yang kemarin ya teman-teman. Nah ini setelah diautolisis 1 sampai dengan 8 jam. Ini kebetulan aku 5 jam ya teman-teman. Aku biarkan, aku istirahatkan, seperti ini hasilnya. Ini masih putus, kalau dijatuhkan mengkilat. Jadi kenyal sifatnya ya, glutennya sudah terbentuk karena proses didiamkan atau autolisis tadi ya. Dan ini kalau terbentuk sendiri, bukan terbentuk karena paksaan, karena proses pengadukan, ini lembutnya, kenyalnya jadi lembut. Nah, dan ketika dikasih kuning telur, ini kenyalnya tetap ada. Kenapa kenyalnya tetap ada? Karena glutennya tetap terjaga. Bedanya kalau kita masukkan kuning telur, itu glutennya akan netral biasanya, hilang sifat kenyalnya. Tapi dengan adanya tapioka di sini, kita masukkan telurnya banyak, nggak masalah. Sebenarnya kemudian kita nunggu lagi sampai 8 jam batasnya. Setelah tahap pengenceran ini nggak apa-apa juga, masih ada tekstur kenyalnya. Tapi kalau nggak ada tapioka, sebaiknya dipanggang satu persatu aja supaya kenyalnya itu nggak hilang, supaya glutennya itu nggak hilang yang sudah kita bentuk karena proses penabokan serta proses mendiamkan tadi. Tapi bagi yang suka lembut lumer, silakan aja, nggak masalah. Masuk telurnya 5 yang utuh, 8 kuning telur. Jadi ada 13 telur untuk 1.300 gram tepung. 1 kg tepung cakra kembar, 300 gramnya adalah tepung tapioka. Nanti untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi ya. Ini yang kemarin lanjutannya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata telurnya sambil kita encerkan, diberi air sedikit-sedikit ya. Nah pada saat telur sudah masuk ini nggak usah kencang-kencang kita ngaduknya. Kalau ngaduknya kencang-kencang malah nanti jadi bolu teksturnya. Jadi pelan-pelan aja, yang penting tercampur rata. Di adonan ini menggunakan cakra kembar dan menggunakan tapioka, jadi butuh air lebih banyak. Ini aku menggunakan air kira-kira 2.500 mili ya teman-teman untuk 1.300 tepung ini. Jadi air itu lebih baik kurang kita tinggal tambah daripada keenceran. Kalau keenceran nanti susah untuk diselamatkan, yang bisa menyelamatkannya hanya kuning telur. Tapi kalau terlalu kental gampang, walaupun mau dipanggang kita encerin, kasih air sedikit nggak masalah, tetap mengembang dengan sempurna insya Allah, asal pengapian kita juga sudah memahami. Airnya aku menggunakan air masak ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kalau sudah tahap pengenceran ini, kita masuk airnya itu pelan-pelan aja, jangan langsung bur-bur gitu. Jadi sedikit-sedikit sambil diaduk seperti ini, naik turun. Dan pengencerannya itu gampang banget, walaupun tadi kenyal, dia kayak jelly papeda gitu kan, tapi karena prosesnya tadi bukan terbentuk karena proses mesin ya, pengadukan ya, jadi dia aman aja. Nah ketika diencerkan gampang banget mencair ya teman-teman, seperti ini. Nah tambahkan air sedikit-sedikit, selalu seperti itu, jangan langsung pokoknya teman-teman. Ini juga bisa kalian pakai rotan ya untuk tahap pengenceran, mau pakai paralon juga bisa ya, bisa apa aja, yang penting dia prinsipnya jangan kencang-kencang ya teman-teman. Kalis sampai 100%, mengkilat, dijatuhkan tidak putus. Nah barulah kita ambil ukuran 1 loyang. Ini saya pakai 300 ml ya, 300 ml. Saya tambahkan soda kue. Soda kue di sini mau lebih juga nggak apa-apa, paling nanti minusnya di seratnya aja gede-gede ya. Tapi dijamin nggak akan getir, nggak akan pahit, karena di sini sudah ada susu bubuk, ada kuning telur, ada gula sebagai penetral dari rasa getir soda kue itu. Soda kuenya ambil seperlunya aja, secukupnya aja, baru kasih air sedikit supaya mudah larut. Nah kira-kira seperti itu. Barulah kita campur ke adonan yang kita ambil tadi sebanyak 300 ml. Jadi aku selalu menambahkan soda kue itu sesaat mau manggang, nggak aku campur langsung soda kue. Tapi kalian boleh mencampur sekalian, karena soda kue ini juga bekerjanya pada saat terkena panas, jadi nggak masalah. Beda sama pemakaian baking powder. Kalau baking powder itu ketika bertemu cairan dia sudah mulai bekerja, jadi nanti akan merubah tekstur adonan martabak kita. Tapi kalau soda kue tidak merubah, karena soda kue itu bekerja pada saat terkena panas ya teman-teman. Kemudian ini aku pindahkan ke gayung agar lebih mudah untuk ngaduk naik turun pakai
centong sayurnya ya teman-teman. Nah, kemudian siap-siap untuk dipanggang. Aku udah manaskan loyang seperti biasa ya. Loyang itu aku panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Jadi manaskannya nggak buru-buru, biar panas itu merata ke seluruh permukaan loyang. Ini ritual aku naik turun seperti ini teman-teman, untuk membentuk serat lebih tinggi dan panjang-panjang seratnya. Naik turun seperti ini aja sambil kalian menunggu pelanggan misalnya ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita memanggang, nanti akan aku bahas di part 3 ya teman-teman, biar lebih diperjelas lagi. Cara pemanggangannya menggunakan beberapa macam loyang. Jadi biar teman-teman bisa mempelajari karakter loyang masing-masing. Jadi sebelum memanggang ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu next video di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.